Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Syaful Amin, dosen program studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu antarmuka permainan. Mata kuliah ini berada di semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa, khususnya dalam UI dan UX, User Interface dan User Experience, dalam konteks permainan digital. Materi yang diajarkan mencakup prinsip-prinsip UI, accessibility, serta tren teknologi antarmuka seperti VR dan AR. Mahasiswa akan belajar menggunakan tools desain untuk antarmuka dan juga beberapa alat untuk ditampilkan user interface-nya pada alat tersebut. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Nah, 4 aspek CPL tersebut meliputi 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki integritas dalam berkarya di bidang teknologi dan desain permainan. Kedua, mampu mengkomunikasikan ide dan desain antarmuka permainan secara lisan dan tulisan, baik secara individu maupun tim. Ketiga, mampu mendesain dan membuat prototipe antarmuka permainan digital yang fungsional, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan alat bantu seperti Figma. Menguasai konsep, prinsip, dan juga teori dasar dalam desain antarmuka pengguna ataupun UI dan pengalaman pengguna ataupun UX khususnya dalam konteks permainan digital. Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Selama perkuliahan ke depan, kontrak perkuliahan ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah dan mekanisme perkuliahan. Nah, adapun mekanisme perkuliahan yaitu terdapat 16 pertemuan di mana di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk perkuliahan dilaksanakan secara offline ataupun luring. Kemudian untuk bobot penilaian mata kuliah antarmuka permainan meliputi presensi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester sama 35%. Nah, selanjutnya berikut adalah cuplikan pembelajaran di kelas tentang mata kuliah antarmuka permainan. Selamat pagi, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan minggu lalu. Kemarin kita ngomongin tentang UI. Nah, kita udah mengimplementasikan, kita sudah ada acara Teknofest. Kalian yang jadi panitianya juga, game-gamenya juga udah disediakan di sana kemarin. Ada yang mengirimkan gamenya? Ada berapa orang di sini yang ngirim game? Hampir semua. Oke, hampir semua. Dan di situ kan ada UI-nya gitu ya, guys ya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang tren dan masa depan game UI. Menurut kalian, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Oke, saya kasih tahu kenapa ini penting. Nah, yang pertama, kenapa UI game itu terus berkembang? Kalau teman-teman dulu itu mungkin masih ingat ada yang main Nintendo nggak? Ada. Ada? Oh, berarti kalian tua juga ya? Kecilnya saya main Nintendo. Sebelum ada Nintendo, ada yang main Game Boy? Ada juga? Nah, sekarang adalah eranya mobile. Yang mana kalian main sampai malam mainnya apa? Mobile ya? Ada yang sudah mitik? Ada yang berani lawan saya? Oke, nah perpindahan dari game board, kemudian ada Nintendo, kemudian ada lagi ke PC gitu ya, konsol, ada PS lah yang kalian tahu itu, kemudian balik lagi sekarang komputer dan di mobile, itu adalah perkembangan
game. Nah, di game sendiri juga ada UI-nya. Kalau dulu yang gamebot mungkin layarnya cuma kotak dan warnanya hitam aja, bener? Nah, sekarang di mobile kalian menggunakan HP itu kan sudah sangat bagus ya, canggih ya. Walaupun tiap hari kalian gini terus kan? Ya, oke. Sudah kayak gitu, bangun tidur nggak bisa nengok, cengeng gitu ya. Ya, itu bahaya banget. Kalau kalian minum air putih sih sebenarnya nggak ada masalah juga. Yang kedua, game itu UI-nya tidak sampai di mobile saja, PC ya sudah ada. Nah, di masa depan itu bagaimana gitu? Pertanyaannya, kenapa ini penting? Ya, karena tadi itu perkembangan hardware-nya, guys. Yang pertama perkembangan hardware. Ada software-nya juga, kita biasanya yang sudah ada sebenarnya ada AR. Apa, guys? Augmented Reality. Ada VR, virtual reality. Ada juga yang sudah menggunakan AI. So, ada beberapa game yang sudah menerapkan AI juga. Kakak angkatan kalian kemarin bikin game dan gamenya itu sudah dimasukkan AI juga, jadi nggak bosen. Kita biasanya kalau main spasial kayak gitu-gitu aja gitu ya. Ini kalau sudah ada sudah ada AI-nya, jadi mapnya tiba-tiba berubah, apa namanya, monsternya tiba-tiba datang dan datang lagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Itu kemarin kakak angkatan kalian yang skripsi bisa ngambil itu juga. Yang kedua, kenapa kok terus berkembang? Ada yang namanya pengalaman yang lebih imersif dan intuitif. Kalau dulu main di gamebot gitu-gitu aja gitu ya. Kemudian di Nintendo ada kabelnya, males gitu ya, sana kemari. Sekarang di mobile ya kita akan kayak gini terus. Tadi walaupun kalian masih umur segitu pun, berapa umurnya? 17? 18? Sudah mulai banyak penyakitan. Nah, itu kan sekarang ini sudah mulai dibikin game yang UI-nya bisa sambil gerak gitu ya. Yang kita bisa menggerakkan tangan dan juga bisa lari. Ada yang main game itu? Nggak ada. Nanti saya bawakan ke sini, kita main game. Yes. Kemudian yang ketiga ada evolusi perangkat dari PC, mobile, konsol, dan VR gitu loh. Jadi kenapa kok UI-nya juga berkembang ya? Karena konsolnya sendiri juga berkembang dari PC, kemudian ke mobile, kemudian sekarang sudah beralih ke VR gitu ya. Lanjut, tren UI game terkini. Nah, ini adalah tren-trennya. Tren-trennya yang pertama ada immersive UI atau minimalis HUD. HUD seminimal mungkin, hanya muncul saat diperlukan. HUD masih ingat? Heads up display. Heads up display itu berarti keterangan-keterangan yang penting saat kita main game. Kalau kita main Mobile Legends, kemudian kita ngehit, dapat poin, kemudian kan ada yang muncul itemnya. Nah, itu kan display juga. Itu termasuk dalam HUD. Heads up display. Kemudian biasanya ada bar health, nyawa, kemudian ada apa lagi? Poin misalnya gitu ya. Itu biasanya keterangan-keterangan di atas gitu. Nah, contoh God of War, Ghost of Tsushima, tujuan menjaga dunia game tetap bersih dan imersif. Nah, sekarang saya minta yang game kalian kemarin dibikin pas lagi expo itu, coba bikin HUD-nya. Siapa yang mau ke depan digambarkan HUD yang kemarin game itu apa gitu? Oke, Mas Ginanjar, saya minta Mas Ginanjar untuk bikin UI dan juga HUD-nya yang kemarin di game yang udah dibikin ya. Coba. Itu tombolnya? Iya. Oke, tombol apa itu Mas? Buat ke kanan kiri. Oke, arah ya? Iya. Oke, terus Sini. ini untuk Lompat. tombol jam ya, atau lompat. Kemudian HUD dulu deh yang penting di atas. Ada apa aja di atas itu? Sini buat
nyawa layarnya. Nah, playernya. Iya. Oke. Biasanya dalam bentuk apa tuh? Hard ya. Ya. Oke. Terus ada apa lagi di dalam gamenya? Ada energinya. Energi. Oh, ada nyawa, ada energi gitu ya. Iya. Oke. Oke, cukup ini? Cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Ginandar, guys. Terima kasih Mas Ginandar. Kemudian yang kedua ada diegetic UI, UI yang menyatu secara in universe atau di dalam dunia game. Contohnya ada Dead Space, Hellbar di punggung karakter gitu ya. Kemudian yang ketiga ada UI adaptif dan dinamis, menyesuaikan UI berdasarkan konteks atau pemain. Misal, tutorial muncul hanya jika pemain kesulitan saja. Terus yang selanjutnya ada UI untuk layar sentuh dan mobile. Nah, ini yang tren sekarang lagi ramai adalah UI untuk layar sentuh dan mobile. Fokus pada akses cepat, tombol besar, dan gesture friendly. Responsif terhadap berbagai ukuran di rasio layar. Yang terakhir ada dark mode atau flat design, warna netral dan minimal dengan fokus pada keterbacaan. Estetika modern, ringan, dan nyaman untuk mata. Oke, lanjut ya. Menurut kalian, kira-kira masa depan game UI itu bagaimana coba? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke. Jadi masa depan game UI itu bakal sangat berkembang pesat ya, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti AR, VR, dan juga AI gitu. Oke. Wah, terima kasih Mas Adit. Tepuk tangan dulu buat Mas Adit, guys. Oke. Kira-kira ada lagi game UI di masa depan? Coba. Saya Pak. Oke, Rara silakan. Oke, Mbak Rara. Jadi gimana menurut Mbak Rara? Jadi masa depan game itu kayak cara interaksi dengan game agar mainnya lebih alami, tidak mengganggu. Jadi kita bisa main tanpa gangguan. Oke, nice. Tepuk tangan guys buat Mbak Rara, guys. Oke, terima kasih Mbak Rara, jawabannya cool sekali. Ada lagi mungkin menurut kalian game UI? Yes, Mbak Husna. Oke, jadi gimana Mbak Husna? Jadi menurut saya dalam perkembangan UI sendiri, terutama dalam desain, itu nantinya juga terpengaruhi dari tren-tren yang ada di masa depan. Jadi tren yang lagi viral itu bisa jadi referensi dalam desain UI begitu Pak. Oke, terima kasih guys. Applause buat guys. Oke guys, jadi masa depan game UI itu seperti ini guys. Yang pertama ada augmented reality dan juga virtual reality. Nah, sebenarnya saya juga bawa ini VR gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bikin game, kemudian gamenya itu berupa mobile game gitu ya. Nah, nanti HP-nya tinggal dimasukkan di sini. Nanti kita bisa lihat. Ada yang mau praktekkan ke sini? Ada yang mau coba mungkin? Saya Pak. Oke, Frans, silakan coba Frans ini. Nanti rasakan serunya menggunakan ini. 360 derajat. Wah, bisa lihat ke sana ke sini. Ada apa aja, Frans? Di situ, Frans? Ada dinosaurus. Ada dinosaurus juga. Waduh. Wih. Oke, Frans, keenakan nih malah Frans. Gimana pengalamannya? Asik? Wah, asik banget. Oke, jadi ini salah satunya gitu guys. Nanti kalau ada yang ingin mau coba lagi, habis ini kita coba, oke? Oke, thank you Frans. Makasih Pak. Oke, yang selanjutnya ada AI driven UI, yaitu antarmuka yang menyesuaikan kebiasaan dan preferensi pemain secara otomatis. Namanya juga AI, jadi dia nggak dinamis gitu loh, tiba-tiba yang monsternya nambah, tiba-tiba yang mapnya berubah gitu. Namanya juga pakai AI gitu ya guys. Dan bisa memberi saran taktis atau penyesuaian kontrol secara real time. Yang ketiga, untuk game UI di masa depan itu ada haptic dan voice UI. UI yang berinteraksi melalui getaran atau suara. Nah, ini juga meningkatkan inklusivitas untuk pemain yang disabilitas. Jadi ada beberapa pengembang yang bikin game UI-nya itu khusus untuk orang-orang disabilitas. Nah, selanjutnya ada emotional UI atau biofeedback. Biasanya kalau UI seperti ini, ketika kita main game, kita ada marah, ada capek, ada apa, nanti UI-nya juga menyesuaikan. Ini biasanya berkaitan dengan AI yang ada gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya Pak.
Oke, Mas Dava, silahkan. Contoh-contoh game yang menggunakan AR apa aja? Oke, contoh game yang menggunakan AR atau augmented reality. Oke, Mas Dava, terima kasih pertanyaannya. Jadi, game yang menerapkan augmented reality itu ada beberapa di sini yang sudah saya siapkan sebenarnya ya. Ada Half-Life Alyx VR, Assassin's Creed Odyssey, sama ada Pokemon. Teman-teman kan pernah main Pokemon gitu ya, ke beberapa jalan gitu, kemudian ada Pokemon, kemudian dimainkan biar dapat di situ gitu ya. Nah, ini adalah beberapa game yang menggunakan augmented reality. Oke, kita lanjut. Tantangan dan peluangnya itu ada apa aja sih? Kalau tantangannya ya jelas kompleksitas ya, karena sekompleks itu, jadi implementasi teknisnya itu biasanya agak lama juga, perangkat keras yang harus mahal juga gitu ya. Terus adaptasi penggunaan terhadap UI baru. Peluangnya, inovasi dalam pengalaman bermain. Jadi teman-teman bisa berinovasi, kira-kira UI next-nya bakal seperti apa. Terus ada segmentasi pasar baru, yaitu VR atau AR gamer, buat teman-teman yang memang senang gitu ya, bikin UI atau bikin-bikin game juga. Terus ada pendidikan dan tutorial adaptif. Nah, kalaupun kalian memang mau di pendidikan, kan sama seperti saya juga gitu. Saya sedang bikin beberapa game yang khusus untuk pendidikan atau edukasional. Tujuannya untuk edukasi gitu ya. Nah, seperti itu untuk hari ini. Ini ada penugasan. Saya minta teman-teman untuk membuat esai 1-2 halaman. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana antarmuka game akan berubah dalam 10 tahun ke depan? Itu ya, gunakan contoh dan referensi tren yang telah dipelajari kita pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah sampai di akhir dari perkuliahannya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tren-tren game UI yang akan datang. Kita juga udah belajar tentang penerapannya. Ada atau belum sih game yang sudah menggunakan itu. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dibicarakan mungkin di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga dapat menggambarkan dharma saya dalam bidang pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.